Baiklah hadirin hadirat yang berbahagia, menginjak kepada ceramah pertama di hari ketiga ini, yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Maulana Syamsir Ali, yang berjudul Menjawab Kesalahpahaman Terhadap Jemaat Ahmadiyah. Tetapi sebelumnya akan saya bacakan daftar riwayat hidup beliau. Nama Maulana Syamsir Ali Syahid, tempat tanggal lahir Talang 4 November 1957, alamat Jalan Krakatau Pasar 3 nomor 1 Medan. Pendidikan terakhir beliau Syahid di Rabwah, Pakistan, dan diploma untuk ilmu manajemen. Kemudian daftar riwayat dan jabatan tahun 1985 sampai 87, beliau memangku sebagai wakil sekretaris Bairun untuk Asia Pasifik, Udamul Markaziyah Rabwah. Kemudian 1987 sampai 1992 sebagai ketua Mubalik untuk Sabah dan Brunei. Berikutnya 1992 sampai 1995 Mubalik di Medan, di Kedah dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pagi ini, sampai malam pun Bapak Amir nanya belum siap juga. Ya, ini kepala saya agak pening gitu. Karena sampai sekarang ini kepala ini jadi mesin untuk memampatkan. Kenapa yang saya katakan harus memampatkan? Coba Bapak bayangkan 115 tahun sampai hari ini kesalahpahaman terhadap Ahmadiyah masih ada, dan saya harus terangkan dalam waktu 40 menit. Kemudian debat dan diskusi dengan persis, dengan ini, dengan itu, harus saya terangkan 40 menit. Buku bantahan lengkap dari Maulana Abu Bakar Ayub, buku tuduhan usang, penawar racun, dan bermacam-macam buku dari kita, mau saya terangkan 40 menit. Jadi saya bagaimana menseleksi supaya bisa 40 menit, ini yang menjadi problem. Makanya mudah-mudahan selesai ini tidak mampat lagi. Artinya kurang-kurang bagaimana memampatkan dalam waktu 40 menit, waktu yang diberikan oleh pimpinan dapat saya penuhi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, dalam pemampatan yang saya lakukan, saya mengambil 25. Jadi dengan kata lain, menjawab 25 kesalahpahaman terhadap jemaah Ahmadiyah. Apa yang 25 itu? Satu, ini yang menurut saya 25, mungkin boleh lebih. Dan saya ambil inisiatif 25 karena orang punya Nabi 25 begitu. Jadi 25 kesalahpahaman terhadap jemaah Ahmadiyah adalah sebagai berikut. Satu, kalimah syahadat Ahmadiyah lain. Yang kedua, Ahmadiyah mempunyai kitab suci baru, yakni Tazkirah. Yang ketiga, Ahmadiyah membajak, memalsukan dan merubah-rubah ayat Al-Quran. Yang keempat, fikih Ahmadiyah sangat mengelirukan. Yang kelima, Ahmadiyah punya tanah suci sendiri, yaitu dia naik hajinya adalah ke Qadian. Yang keenam, Ahmadiyah punya kalender tersendiri, yaitu Hijri Samsi. Yang ketujuh, pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS tidak naik haji. Yang kedelapan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS na'udzubillah tidak waras. Kesembilan, pengakuan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS yang bertentangan mengenai Nabi Isa AS. Yang kesepuluh, pengakuan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS yang bermacam-macam, kadang ini dan kadang itu. Yang kesebelas, Ahmadiyah memansuhkan jihad. Yang ke-12, Ahmadiyah punya Nabi baru yang ke-26, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Yang ke-13, Ahmadiyah menganggap Hazrat Mirza Ghulam Ahmad SAW lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Yang ke-14, Ahmadiyah menganggap bahwa Nabi Isa AS telah wafat dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad SAW adalah Nabi Isa yang dijanjikan. Yang ke-15, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad SAW adalah mengaku jadi Tuhan. Yang ke-16, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad SAW adalah antek Inggris. Yang ke-17, Imam Mahdi Ahmadiyah, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad SAW bukan dari keturunan Quraisy, tetapi malah keturunan Parsi.
Yang ke-18 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad As-Salam mengaku menerima wahyu. Yang ke-19 wanita Ahmadiyah haram kawin dengan bukan Ahmadiyah. Yang ke-20 Ahmadiyah tidak mau solat di belakang bukan Ahmadiyah. Yang ke-21 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengawini janda orang lain. Yang ke-22 Ahmadiyah mengingkari khataman nabiyyin. Yang ke-23 Ahmadiyah mengatakan kafir kepada bukan Ahmadiyah. Yang ke-24 Ahmadiyah difatwakan kafir oleh Konferensi Islam Sedunia. Dan yang ke-25 Ahmadiyah mewajibkan baiat kepada khalifahnya. 25 Pak. Dan 40 menit cuma ada waktu. Jadi kalau kita 25 dibagi 40 dibagi 25 tidak sampai 1,5 menit. Satu masalah harus saya bincangkan. Jadi dapat kita tahu bahwa sebetulnya 75% kegiatan Ahmadiyah justru malah menerangkan kesalahpahaman ini. Jadi berarti 75% kegiatan jemaah Ahmadiyah harus saya kumpulkan dalam 40 menit. Ini satu hal yang juga agak bermasalah. Tapi bagaimanapun juga atas izin Allah Ta'ala marilah kita coba satu persatu. Tentang tuduhan pertama atau kesalahpahaman yang pertama kalimat syahadat jemaah Ahmadiyah, seperti selalu kita dengar dari masjid-masjid yang didirikan oleh Ahmadiyah di seluruh dunia, selalu dikumandangkan azan dalam 5 waktu. Maka selalu kita mendengar adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan perlu diketahui Ahmadiyah tidak mempunyai keimanan bertakiyah seperti orang Syiah. Artinya lain di dalam dan lain di luar. Kedua, jadi ini saya ada beberapa yang perlu saya pendekkan, dan yang agak panjang saya akan panjangkan. Yang kedua, Ahmadiyah mempunyai kitab suci baru yaitu Tazkirah. Kitab suci Ahmadiyah adalah Al-Quran yang 30 juz. Satu ayat pun bahkan satu koma pun tidak akan dikurangi ataupun ditambah. Dalam perayaan 100 tahun jemaah Ahmadiyah telah mencetak dan menerjemahkan kitab suci Al-Quran ke dalam 100 bahasa dunia. Sedangkan tentang Tazkirah, mulanya Tazkirah ini bukanlah sebuah buku, tapi adalah catatan-catatan dari pendiri jemaah Ahmadiyah tentang kasyaf, ilham, wahyu dan mimpi-mimpi yang benar dari Allah Ta'ala yang telah beliau terima. Itu pun beliau catat di banyak buku, selebaran di dalam majalah-majalah yang terbit di zaman beliau. Kemudian diimpun atau disatukan dan baru dicetak pertama kali berupa buku yang bernama Tazkirah pada tahun 1935. Cetakan kedua pada tahun 1996 dan cetakan ketiga adalah pada tahun 1969. Oleh karena itu bagaimana dapat dikatakan Tazkirah adalah kitab sucinya orang Ahmadiyah? Dengan kitab suci apa orang-orang Ahmadiyah berpegang sebelum buku itu diimpun, yakni tahun 1935? Artinya apakah orang Ahmadiyah tidak punya kitab suci antara tahun 1989 sampai tahun 1935? Bahkan kita dapat mengatakan, dan saya menjamin pada hari ini juga, 90% daripada anggota Ahmadiyah belum mengenal itu Tazkirah. Jadi sekali lagi buku Tazkirah bukan kitab sucinya orang Ahmadiyah. Kemudian nomor 3, mengenai Ahmadiyah adalah membajak, memalsukan dan mengubah ayat-ayat Al-Quran. Baru tadi pertama saya buka wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, di mana ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Pada hari ini pun kita sudah mulai membajaknya. Bagaimana membajaknya? Saya memakai ayat ini adalah untuk Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ayat ini adalah satu tantangan kepada musuh-musuh beliau. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Abdina di sini adalah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kalau kamu merasa ragu tentang hamba yang kami turunkan ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, apa yang kami turunkan atau apa yang kami wahyukan, apapun juga semua. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratin min mislih, maka kamu buatlah yang semisal dengan itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah Ta'ala kamu panggil semua orang-orang yang dapat membantu kamu, in kuntum shadiqin, kalau kamu adalah benar. Jadi ayat ini bukan saja kepada untuk Rasulullah, tapi juga ada untuk Ali Muhammad, yang kita juga adalah Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang membajak dan mengubah ayat-ayat Al-Quran, karena adalah ayat-ayat Al-Quran yang diilhamkan kepada pendiri jemaat Ahmadiyah. Maka yang jadi pertanyaan adalah, apakah ayat-ayat Al-Quran tidak bisa lagi diilhamkan baik melalui ruya atau mimpi kepada orang-orang saleh di dalam Islam ini sendiri? Bukan
Bukankah ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan juga kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kepada Hazrat Syekh Abdul Qadir Jailani dan waliullah yang lainnya? Kalau itu ada, apakah kita akan menganggap Imam Syafi'i juga membaca Al-Quran? Apa kita menganggap Hazrat Abdul Qadir Jailani juga membaca Al-Quran? Dan banyak waliullah menerima ayat-ayat Al-Quran. Namun kenapa kalau ini diturunkan kepada Mirza Ghulam Salam dikatakan beliau membaca Al-Quran? Ini bagi orang-orang yang arif, ulul albab, harus mengerti akan hal itu. Jangankan demikian, bahwa kalau itu ada, apakah dapat kita katakan bahwa para waliullah itu juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Bahkan di dalam istikharah misalnya, dalam meminta jodoh, pernahkah dia melalui mimpi turun ayat sebagai jawaban istikharah, hingga lidahnya menyebut misalnya, walahum fiha azwajum mutaharatun wa hum fiha khalidun. Jadi seseorang yang minta jodoh kepada Allah Ta'ala, turun ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. Apakah kita mengatakan orang ini turun pula ayat Quran sama dia membaca ayat Quran pula? Ini adalah satu kesalahpahaman yang memang perlu dan wajib kita orang-orang Ahmadi untuk menjelaskannya. Sekarang nomor 4, fikih Ahmadiyah adalah mengelirukan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa kalau nanti Imam Mahdi turun, dia tidak akan bermazhab, tetapi bukan berarti tidak pakai mazhab atau hanya berpegang kepada satu mazhab saja. Jadi dengan kata lain, Ahmadiyah biasa mengamalkan keempat mazhab itu yang ada di dalam Islam. Ini sebagai contoh misalnya, bisa saja di dalam hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya, kita memakai mazhab Hanafi. Dan di dalam hukum tijarah atau perdagangan, kita memakai mazhab Maliki. Dan dalam hukum hudur atau pidana, kita memakai mazhab Ambali dan Syafi'i. Dan demikianlah tentu orang-orang yang tidak mengerti akan tetap mengatakan orang Ahmadiyah ini punya fikih yang mengelirukan. Kadang pakai Syafi'i, kadang pakai Hanafi, kadang pakai begini. Memang bagi orang yang tak mengerti akan tetap tidak mengerti. Namun kewajiban kita kalau pulang jalsah nanti kasih tahu orang ini sebenarnya kesalahpengertian saja. Kemudian yang kelima, Ahmadiyah mempunyai tanah suci sendiri, yaitu naik hajinya ke Kadian. Ini juga adalah merupakan satu informasi yang salah atau satu pelintiran menurut Gus Dur ya, dipelintir. Ini adalah satu pelintiran oleh orang-orang yang selalu salah paham terhadap Ahmadiyah. Banyak orang Ahmadiyah sudah pergi ke Kadian atau Rabuah, ya termasuk saya juga. Bahkan orang-orang Ahmadi yang tinggal di kedua kota tersebut, kalau mereka belum naik haji ke Mekah, Ahmadiyah tidak mengatakan mereka sudah naik haji. Kami tak pernah mengatakan kami berapa tahun kami tinggal di tempat itu. Kami tak pernah mengatakan kami pernah naik haji. Orang-orang Ahmadi yang mungkin juga sedang duduk di sini, contohnya kita Bapak Amir kita, Amir Haji Abdul Basit. Orang-orang yang Ahmadi yang mungkin juga duduk dalam majelis jalsa ini yang sudah naik haji, maka mereka tetap naik hajinya adalah ke Bekah Baitullah. Itu adalah satu kekeliruan dan kesalahpahaman kalau dikatakan Ahmadiyah naik hajinya adalah ke Kadian. Yang keenam, Ahmadiyah mempunyai kalender tersendiri yaitu Hijri Samsi. Itu adalah benar. Tapi bukan berarti Ahmadiyah tidak memakai kalender yang lain. Selama ini kita mengenal dua kalender. Satu kalender tahun Masehi yang dihitung sesuai peredaran matahari Syamsiah. Dan kedua adalah kalender Islam. Kalender Islam yang dihitung dari peredaran bulan Qamariyah. Kalender Masehi penanggalannya dimulai dari hari kelahiran Nabi Isa AS dengan sistem penghitungan Syamsiah. Sedangkan kalender Islam penanggalannya dimulai dari semenjak Nabi hijrah dengan penghitungan Qamariyah. Kalender Islam selalu dipakai untuk jadual ibadah orang-orang Islam. Maka Hazrat Khalifatul Masih kedua Jemaah Ahmadiyah membuat satu kalender baru daripada kita selalu hanya bersandar kepada penanggalan Masehi saja. Apa salahnya kok ada kalender untuk urusan-urusan duniawi orang-orang Islam yang penanggalannya dihitung dari hijrah Nabi dengan sistem Syamsiah dan bulannya diberi nama sesuai dengan sejarah permulaan Islam. Contohnya Sulah misalnya, hari kita mengingat hari adalah perdamaian Hudaybiyah. Nubuat misalnya mengingat tentang pada bulan-bulan demikian adalah bulan kenabian Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Salam adalah tidak naik haji. Saya minum. Ada. Haji merupakan ibadah wajib, tetapi tetap dengan syarat
Antaranya ada biaya yang cukup, kesehatan, dan keamanan. Pada saat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS ingin naik haji, ada rencana naik haji, ada usaha untuk naik haji. Ketika itu ulama-ulama di Mekah telah memfatwakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad AS adalah kafir dan murtad dan wajib dibunuh. Maka apakah mungkin ketika nyawa beliau tidak selamat? Bahkan di negeri beliau sendiri, nyawa beliau pun tidak selamat. Maka apakah mungkin ketika nyawa beliau tidak selamat? Apalagi kalau mau pergi ke tanah suci Mekah, di mana ulama-ulama telah siap untuk membunuh dan menyuruh bunuh beliau. Atas dasar itulah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS tidak bisa untuk naik haji, karena nyawa beliau terancam kalaulah beliau pergi naik haji. Dalam hal ini juga seperti halnya juga kita tidak mendapati dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah membayar zakat, padahal zakat juga adalah ibadah wajib. Namun karena syaratnya tidak cukup, maka Rasulullah SAW juga tidaklah perlu membayar zakat. Yang kedelapan, na'udzubillah ala dzalik, didakwakan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS berpenyakit tidak waras. Ini dituduhkan karena beliau selalu pakai sepatu, tak tahu mana yang kiri dan mana yang kanan. Dituduhkan beliau tidak waras karena didapati beliau memakai sepatu kiri dan kanan kadang-kadang terbalik dan selalu terbalik. Namun ini juga satu pelintiran oleh orang-orang yang tidak mau memikirkan dengan hati nurani. Padahal sepatu yang dipakai oleh Hazrat Masih Maud Salam yaitu adalah sepatu Punjabi atau sepatu Aladin yang kayak betul-betul Aladin lurus begitu. Seharusnya memang dipakai berganti-gantian kiri dan kanan, supaya bentuk sepatu itu, ini memang tradisi di sana. Sepatu itu harus dipakai ganti-ganti, supaya bentuk keaslian daripada sepatu itu tetap ada. Jadi seharusnya memang dipakai berganti-gantian kiri dan kanan, supaya bentuk sepatu itu tetap utuh, lurus dan asli. Itulah yang dilakukan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS sesuai dengan kaedah sepatu itu. Tapi orang-orang tetap mempelintir beliau itu tidak waras. Yang kesembilan, pengakuan Hazrat Mirza Ghulam Salam bertentangan dengan Nabi Isa. Pengakuan Hazrat Mirza Ghulam Salam bertentangan mengenai Nabi Isa alaihissalam. Ini memang benar. Hazrat Masih Maud Salam mempunyai pendapat tentang Nabi, dua pendapat tentang Nabi Isa. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu, memang mempunyai dua pendapat tentang Nabi Isa. Dan selalunya para utusan Allah Ta'ala selalu mempunyai dua pendapat dan dua pendirian. Kehidupan para utusan Allah Ta'ala lazimnya terbagi kepada dua masa. Yang harus kita ketahui, para utusan Allah Ta'ala selalu mempunyai dua masa. Satu, masa sebelum dia diutus menerima wahyu. Yang kedua, masa sesudah dia diutus setelah menerima wahyu. Hazrat Khataman Nabiin Muhammad SAW juga mempunyai dua masa dengan dua pendirian pula. Contohnya dalam beribadat dan di dalam menjalankan hukum-hukum syariah, beliau mempunyai dua pendapat pula. Sebelum ayat Al-Quran turun yang membawa perintah untuk menghadap Ka'bah Baitullah, Rasulullah SAW selalu salat menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem. Setelah ayat turun, berputar beliau. Kalau begitu beliau pun juga tak punya pendirian. Kemudian sebelum ayat-ayat Al-Quran mengenai zina dan ayat-ayat yang lain diturunkan, Rasulullah selalu memutuskan perkara itu yang berhubungan dengan itu berpandukan kepada Alkitab. Keterangan di atas menunjukkan Nabi Muhammad SAW mempunyai juga dua pendirian. Demikian juga lah halnya dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS, di mana beliau mempunyai dua masa dengan dua pendirian pula. Satu masa sebelum mendapat wahyu tanpa syariat dari Allah Ta'ala, dan masa kedua adalah masa sesudah mendapat wahyu tanpa syariat dari Allah Ta'ala. Kepercayaan beliau alaihissalam tentang Nabi SAW sebelum mendapat wahyu dari Allah Ta'ala adalah sama dengan ulama-ulama Islam yang lainnya yang sezaman dengan beliau. Tetapi manakala beliau alaihissalam yang kedua, manakala masa beliau alaihissalam yang kedua adalah masa di mana beliau telah diberitahu langsung oleh Allah Ta'ala bahwa Nabi SAW telah wafat seperti nabi-nabi yang lain. Dan kesimpulannya, kepercayaan beliau berubah bukan untuk atau kehendak beliau sendiri, tetapi adalah atas rencana dan kehendak Allah SWT yang berpandukan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang mewahyukan kepada beliau bahwa Isa yang dulu telah meninggal dan di tempat itu engkaulah yang datang, hai Ahmad. Kemudian
Nomor 10, pengakuan Hazrat Mirza Ghulam Alaihissalam yang bermacam-macam. Di sini maksudnya kadang ini, kadang itu, kadang dia ngaku Adam katanya, kadang aku Ibrahim katanya, kadang aku Yusuf, kadang aku Isa, kadang aku anak Ghulam Murtaza katanya. Ini kadang-kadang dipelintir oleh orang-orang. Nampaknya ini bermacam-macam. Kadang ini, kadang besok, petang lain, ini lain lagi katanya. Gimana ini? Bila orang-orang yang memusuhi Ahmadiyah menilai suatu hanya dari kacamata ilmunya yang ta'assub dan sedikit pun tidak mempunyai niat yang baik, hanya suka mencaci maki, mengejek, mencemooh, adalah perkara biasa bagi mereka. Lebih-lebih lagi dengan tujuan hanya kadang-kadang mengulas, mengutip perkara-perkara yang berhubungan dengan jemaah Ahmadiyah, dan pendirinya adalah semata-mata untuk menghasut dan menimbulkan perasaan permusuhan dan fitnah kepada masyarakat terhadap jemaah Ahmadiyah. Berhubung dengan masalah ini, musuh-musuh Ahmadiyah hanya mengutip sebagian tulisan-tulisan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, kadang-kadang dikutip separuh-separuh, hingga menyebabkan arti yang dikemukakan salah dan berlawanan dengan maksud yang sebenarnya. Kaedah seperti ini juga biasa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak Kristen dengan mengutip sebagian ayat-ayat Al-Quran untuk menyerang Islam. Misalnya mereka mengutip sepotong ayat Al-Quran di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Coba, masa orang salat celaka? Padahal kalau diambil sepotong, benar fawailul lil musallin, celaka orang salat. Untuk apa kamu salat? Padahal sebetulnya ayat ini ada sambungannya. Allazina hum an salatihim sahum, kalau mereka lalai dengan salatnya. Ini banyak orang-orang mengutip sebagian tulisan Masih Maud dan disembunyikan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu dikatakan macam-macam lah dia punya pendapat. Kemudian selanjutnya yang nomor 11, Ahmadiyah memansuhkan jihad. Perlu kita ketahui jihad itu apa? Jihad keluar dari kata jahada yang berarti ia berusaha. Jadi jihad adalah segala usaha yang memperjuangkan Islam demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disebut jihad, sekurang-kurangnya jihad yang demikian disebut jihad. Sekurang-kurangnya jihad terbagi dari 4, yaitu jihad akbar, jihad kabir, jihad saghir, dan jihad asghar. Dalam hadis Rasulullah SAW terbukti melawan hawa nafsu disebut jihad akbar. Apakah jihad melawan hawa nafsu harus kita memakai pedang? Tentu jawabannya tidak. Namun pendapat selama ini, terutama pendapat ulama-ulama fundamentalis, yang disebut jihad adalah hanya berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan pedang. Jadi kalau Hazrat Masih Maud Salam dalam tulisan beliau memansuhkan jihad, maksudnya adalah tidak ada perang dengan pedang lagi untuk menyebarkan Islam. Karena Islam tidak disebarkan dengan pedang. Islam kalau berjuang dengan pedang hanya adalah defense only, hanya untuk mempertahankan diri. Jadi kalau Hazrat Masih Maud Salam dalam tulisan beliau memansuhkan jihad, maksudnya adalah tidak ada perang dengan pedang lagi untuk menyebarkan Islam dan ini adalah jihad yang dengan pedang ini adalah termasuk dengan jihad asghar atau jihad yang paling kecil. Sedangkan jihad-jihad yang lainnya seperti jihad akbar, jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan hawa nafsu, kemudian jihad kabir, jihad dengan Al-Quran, dan jihad saghir yaitu jihad dengan harta, jihad bil mal. Ini selalu dilakukan oleh Ahmadiyah. Dan inilah yang kita dengar pada waktu jalsa ini. Kemudian pendapat yang ke-12. Separuh waktu sudah berjalan. Ahmadiyah punya nabi baru yang ke-26, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ahmadiyah tidak mempunyai nabi baru. Ahmadiyah tidak mempunyai nabi baru. Tetapi Ahmadiyah mempunyai konsep dan terminologi baru tentang nabi dan rasul. Itu yang perlu diketahui. Ahmadiyah tidak mempunyai nabi baru. Tetapi Ahmadiyah mempunyai konsep dan terminologi baru tentang nabi dan rasul. Kalau sekiranya konsep nabi seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang bukan Ahmadiyah, maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bukanlah nabi. Kalau sekiranya konsep nabi seperti yang biasa dipakai oleh bukan Ahmadiyah, maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bukanlah nabi. Hazrat Mirza Ghulam alaihissalam sendiri dalam buku beliau Galatika Izalah, yakni memperbaiki satu kesalahan
Satu-satu keraguan, bapak-bapak nanti pulang, ibu-ibu pulang coba baca itu. Beliau menulis. Apa tulisan beliau? Dan bila manapun atau dimanapun aku telah mengingkari panggilan Nabi atau Rasul. Jadi berarti beliau ada mengingkari Nabi dan Rasul. Dan bila manapun atau dimanapun aku telah mengingkari panggilan Nabi dan Rasul, maka artinya tidak lain adalah bahwa aku bukanlah Nabi atau Rasul yang mustaqil, yang membawa syariat atau yang berdiri sendiri. Tapi aku menerima karunia-karunia kerohanian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku mentaati beliau. Kemudian man nastam rasul wa naywurda kitab. Artinya aku bukan rasul yang membawa syariat baru. Jadi jelas bahwa Ahmadiyah mempunyai satu konsep baru dan terminologi baru tentang Nabi dan Rasul. Dan Hazrat Mirza Ghulam Al-Salam sebagai Nabi adalah juga sesuai, kalau beliau kita anggap Nabi, adalah sesuai dengan konsep yang kita kemukakan, yakni oleh Ahmadiyah yang mengemukakan. Jadi konsep yang juga dikemukakan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Salam. Beliau menulis lagi, aku tidak mengaku menjadi Nabi dan Rasul seperti yang dipikirkan oleh mereka. Coba, ini perlu diketahui. Aku tidak mengaku Nabi dan Rasul seperti yang ada dalam benak mereka. Ini terjemahan sikit ya. Aku tidak mengaku Nabi dan Rasul seperti apa yang dipikirkan oleh para ulama. Jadi maksudnya adalah menurut konsep yang biasa dipahami oleh luar Ahmadiyah, aku tak mengaku Nabi. Kalau begitu, aku tak Nabi lah. Tapi harus diketahui bahwa aku adalah Nabi dan Rasul seperti yang aku terangkan, kata beliau. Aku Nabi dan Rasul seperti aku. Ya mungkin barangkali dia raja di negerinya, tapi di sini kan raja lagi kan. Raja di langit katanya kan, raja di bumi. Dia raja di negerinya, di sini enggak raja lagi. Ada Masih Maud mengatakan, aku Nabi menurut konsep dan terminologi aku, tapi bukan menurut konsep yang lain. Kemudian Masih Maud juga menerangkan, aku percaya sepenuhnya kepada ayat khataman nabiyyin, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam ayat itu tersimpan satu nubuatan. Dalam ayat itu ada tersimpan satu nubuatan yang tidak diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang memusuhi aku. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat itu bahwa sesudah yang mulia Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka pintu-pintu kenabian sudah ditutup sampai hari kiamat. Sekarang sudah tidak mungkin lagi ada seorang Yahudi, ada seorang Hindu, ada seorang Kristen, atau ada seorang Islam yang ikut-ikutan dapat menggunakan Nabi kepada dirinya. Semua pintu kenabian sudah ditutup. Semua pintu kenabian sudah ditutup. Kecuali satu, yaitu pintu perjalanan Siddiqiyat yang dinamakan juga dengan Fana fir Rasul. Barang siapa yang datang kepada Allah melalui pintu ini atau pintu itu, akan dianugerahi pakaian kenabian secara zilli, secara bayangan, yaitu pakaian kenabian Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kedudukannya sebagai nabi tidak sewajarnya kita tolak. Karena kenabian yang itu bukanlah untuk dirinya sendiri. Kenabian kalau ada bukan untuk dirinya sendiri, tetapi diambilnya dari mata air Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan juga untuk dirinya sendiri, tapi semata-mata untuk kemuliaan dan kejayaan Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam Iqbalati Kaizalah. Begitu panjang lebar Hazrat Masih Maud Salam menerangkan tentang konsep kenabian yang dianut oleh Ahmadiyah, yang memang baru dan berlainan dari konsep kenabian yang dipercayai selama ini dalam masyarakat Islam umumnya. Kemudian yang jadi masalah kedua, yang akan timbul pertanyaan lagi bahwa bukankah Nabi Isa yang dijanjikan yang berbeda dengan Isa yang dulu itu, yang diterangkan di dalam kemarin Pak Mahyudin Shah menerangkan juga, sesuai dengan ciri-ciri fisiknya yang diterangkan Nabi SAW, tetap beragama Islam atau bukan? Dan tetap berpegang kepada syariat Islam atau bukan? Dan apakah masih tetap berpegang Nabi atau bukan? Dan itu, kenapa itu tidak melanggar khataman Nabi? Jadi ingat sabda Rasulullah SAW, innahu khalifati fi ummati. Innahu khalifati fi ummati. Dia itu khalifah aku di dalam umat aku, dalam umat Islam. Dia berpangkat Nabi juga rupanya. Yang sekarang nomor yang ke-13. Ahmadiyah menganggap Hazrat Mirza Ghulam Salam lebih mulia dari Rasulullah SAW. Inilah yang kita tak bisa terima ini. Ini pertentangan. Ini adalah juga satu kesalahpahaman. Ini bukan salah paham lagi, ini sudah lebih deh.
Yang kadang-kadang dapat kita sebut juga fitnah. Kita apalah, dengan fitnah kita kan subur. Ya, kita kan tanah. Tanah ini makin diberakin makin subur, Pak. Jadi Ahmadiyah harus begitu, makin diberakin makin subur. Jangan ini. Banyak petani-petani dari Jawa pun banyak kan tahu, makin diberakin makin subur. Jadi hendaknya Ahmadiyah makin diberakin, insya Allah kita makin subur. Ini adalah juga satu fitnah, tapi biarlah. Azam Mirza Ghulam Salam menulis dalam syair beliau, ye samar bagi Muhammad se kaya hamne, kata beliau. Ini semua buah ini kita peroleh justru dari Nabi Muhammad SAW, dan juga banyak yang lain. Banyak ya syair-syair mengenai kegilaan beliau kepada Rasulullah. Kalaulah aku boleh, kata beliau, jasad saya dipotong-potong, kata beliau, kemudian ditebarkan di lorong-lorong Muhammad, aku relakan hal itu, kata beliau. Anak-anak aku, istri-istri aku yang kucintai dan semuanya dipotong-potong, kemudian dijadikan debu dan disiramkan di mana Ali Muhammad SAW dan ahli baitnya di situ. Aku rela dan aku mau untuk itu, kata beliau. Begitu beliau kalau sudah mencintai Rasulullah. Pada jalsa yang lalu, barangkali bapak-bapak pernah juga mendengarnya. Kemudian nomor 14. Ahmadiyah menganggap Nabi Isa AS telah wafat dan Azam Mirza Ghulam Salam adalah Nabi Isa yang dijanjikan. Ini kena waktu, yang ini saya agak pendekkan. Ini adalah benar. Dan Ahmadiyah mempunyai dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tentang Nabi Isa Israel telah wafat. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa itu naik ke langit. Jadi Nabi Isa naik ke langit tak ada dalam hadis. Kalau ada dalam tafsir ya, tapi hadis tidak ada. Sedangkan soal cebok saja ada dalam hadis. Masa Nabi Isa hidup di langit itu tak ada dalam hadis? Kan lucu kan. Jadi ini hadis juga mengatakan kaifa antum iza nazala ibnu maryam fikum wa imamukum minkum. Nah, gimana keadaan kamu? Kamu tuh orang Islam. Kalau Ibnu Maryam turun dari kamu, dari orang Islam. Wa imamukum minkum, imam kamu dari kamu juga. Tadi juga ada ayat hadis innahu khalifati fi ummati. Dia itu khalifah aku di dalam umat aku. Nah, panjang ini kita tinggalkan karena waktu. Dan mengenai Nabi Isa telah wafat, saya punya bukan tafsir Ahmadiyah saja. Ini ada banyak tafsir-tafsir ini. Tafsir Muhammad Yunus. Ada di dekat saya bawa ini beberapa cuplikan tafsir-tafsir. Tafsir Muhammad Yunus, tafsir Rahmat, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Quran Al-Majid. Banyak ini tafsir-tafsir sependapat dengan Ahmadiyah mengatakan Nabi Isa AS telah wafat. Ini perkara nanti bisa kita bincangkan di luar. Nomor 15. Ini agak aneh ini. Azam Mirza Ghulam Salam mengaku jadi Tuhan. Ini juga adalah satu masalah yang sengaja dipelintir. Padahal yang sebenarnya ini adalah merupakan mimpi beliau. Ini mimpi, Pak, sebetulnya. Dikatakan para ulama-ulama Islam yang memusuhi beliau dengan sengaja memberi arti dan tafsir yang salah kepada mimpi Azam Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ini beliau tulis dalam buku berjudul Ainah Kamal Islam halaman 564. Tujuan mereka berbuat demikian adalah supaya mimpi dan ruya beliau alaihissalam dianggap oleh orang-orang yang memusuhi jamaah Ahmadiyah benar-benar terjadi di alam nyata. Kita sama-sama tahu bahwa mimpi bukanlah alam nyata. Seperti juga dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 5 diceritakan tentang mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Wa iz qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Hai bapakku, kata Yusuf alaihissalam, aku melihat dalam mimpi bahwa 11 bintang, matahari dan sujud kepada aku. Ini tentu kalau ini di alam yang nyata, bagaimana kita tahu kok bintang, matahari, bulan bisa sujud? Apakah bintang, bulan, matahari punya lutut? Jadi dalam tulisan itu ini hanya satu pelintiran saja. Kemudian dalam tulisan beliau itu, di dalam mimpi beliau melihat, sebetulnya beliau melihat diri beliau adalah menjadi pandangan Allah Ta'ala. Menurut ta'wil mimpi, artinya beliau adalah orang yang dekat dengan Allah. Ini sebetulnya ingin mengingkari kedekatan beliau dengan Tuhan, maka dipelintirlah ke sana. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan juga dalam sebuah hadis qudsi bahwa sabda Rasulullah SAW, di mana Allah Ta'ala berfirman, hambaku yang membiasakan diri dengan pekerjaan nafal,
maka ia lama-kelamaan akan begitu dekat kepadaku hingga Allah mencintainya. Kalau aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya, yang dengan itu ia telah mendengar. Dan aku akan menjadi matanya, yang dengan itu ia melihat. Aku akan menjadi tangannya, yang dengan itu ia memegang. Aku akan menjadi kakinya, yang dengan itu ia berjalan. Dari hadis ini dengan jelas, seakan-akan semua anggota tubuh hamba itu telah menjadi Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah manusia jadi Tuhan? Hazrat Syekh Fariduddin Attar dalam bukunya Fawaid Faridiyah halaman 85, dalam bahasa Parsi beliau menulis, setelah bebas dari hasad dan dengki dan takabur dan tamak, aku telah menjadi Tuhan, kata beliau dalam buku beliau. Sendiri beliau katakan tak ada orang nuduh beliau ada Tuhan. Hazrat Syekh Abdul Qadir Jailani, Hazrat Shibli rahimahullah taala dan Hazrat Muinuddin Chisti rahimahullah taala menulis perkara yang sama, bahwa setelah mereka melebur diri mencintai Allah, mereka menjadi Tuhan dan Tuhan jadi mereka. Ada dalam kitab Fathul Ghaib bahasa Parsi jilid 3 ayat halaman 17. Dan ada dalam Quran lagi, dalam perang Badar Rasulullah SAW melempar pasir ke arah musuh hingga musuh lari kucar-kacir. Ada Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallahu rama. Hei Muhammad, ketika engkau melempar itu bukan engkau yang lempar, tapi Allah Ta'ala yang lempar. Sekarang kita tanya, apa Muhammad jadi Tuhan ketika itu? Dari penjelasan di atas jelas bahwa manusia tidak pernah menjadi Tuhan. Nabi Muhammad juga tidak pernah. Tapi itu satu bukti yang menunjukkan beliau-beliau itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sama halnya Hazrat Mirza Ghulam Muhammad SAW adalah orang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tuduhan lain lagi, Ahmadiyah anti Inggris. Ketika beliau ini dikatakan karena beliau memuji pemerintahan Inggris, beliau dituduh menjadi antek Inggris dan oleh musuh-musuh beliau. Sekarang yang tentu masalahnya, tahu apa masalahnya dulu yang harus kita tahu. Kita seperti kejadian di Bosnia beberapa tahun yang lalu, umat Islam dibantai dengan aniaya, dengan kezaliman yang melebihi batas kemanusiaan. Wanita-wanita suci mereka diperkosa beramai-ramai dan juga dibunuh. Anak-anak yang lahir di luar nikah dibiarkan sampai besar supaya mereka menjadikan satu generasi Serbia yang baru. Kanak-kanak dan orang-orang tua dibunuh tanpa belas kasihan. Ratusan ribu kadang-kadang dibunuh. Masjid-masjid dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Dan siapa yang azan dan sholat dibunuh, harta milik mereka dirampas. Kalau begitu keadaannya apa pandangan kita? Apa pandangan Anda? Ketika malah justru kalau PBB datang menolong dan mengusir Serbia dari Bosnia, kemudian memulihkan keamanan, orang-orang boleh azan dan sholat dan menjalankan agama mereka, maka apakah pada saat orang Islam 5 menit lagi Pak, maka apakah pada saat orang-orang Islam Bosnia masih lemah akan mengusir PBB keluar dari Bosnia? Apakah orang Islam tidak perlu berterima kasih kepada PBB? Itu masalahnya. Karena dalam hadis dikatakan siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, tak berterima kasih kepada Tuhan. Itulah yang sebetulnya terjadi di India ketika itu. Ketika kerajaan Sikh menganiaya orang-orang Islam seperti Serbia juga menganiaya orang-orang Islam Bosnia. Maka datanglah pemerintah Inggris yang menjadikan penderitaan orang-orang Islam berakhir dan berakhir. Keamanan mulai terjamin, orang Islam mulai beribadah sesuai agamanya. Itu kalau orang Sikh mau membunuh 30.000 orang-orang Islam, dibunuh itu. Kadang-kadang tak sampai 30.000. Apa kata Ranjit Singh? Kalau tidak sampai 30.000, saya sudah bersumpah 30.000 hari ini harus dibunuh. Kalau kamu tak bisa bunuh, kamu bunuh kucing-kucing dan anjing yang berkeliaran sana supaya sumpah saya tetap dilaksanakan, katanya. Itu dilakukan kepada orang Islam. Maka pada saat itu, kemudian setelah Inggris datang terjamin. Maka pada saat itu belum lagi orang Islam kuat. Ada ulama-ulama Islam yang radikal ingin mengusir Inggris dari India. Padahal kekuatan Islam pun belum ada. Maka di saat itu orang tua Hazrat Mirza Ghulam Salam tidak setuju. Maka apakah dapat dikatakan beliau juga memihak kepada Inggris? Di samping itu Hazrat Mirza Ghulam Salam juga pernah bekerja pada pemerintahan Inggris. Itu memang. Tetapi sejarahnya dan uniknya semua nabi-nabi bekerja dengan orang kafir. Nabi Ibrahim bekerja sama orang kafir. Nabi Muhammad juga pengembala orang-orang kafir. Makan duit dari orang kafir. Apakah juga antek orang kafir? Cukup di sini dan nomor 17. Hazrat Mirza Ghulam Salam
bukan dari Quraisy. Ini jelas sekali memang bukan dari. Dalam hadis dikatakan keturunan Siti Fatimah. Siti Fatimah menunjukkan perempuan, hanya perempuan saja. Imam Mahdi itu dari keturunan Quraisy, bukan dari laki-laki. Karena Rasulullah SAW tidak mempunyai keturunan laki-laki. Kalau soal kesalman Parsi ada di dalam ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, itu berhubungan dengan kitab tafsir surah Jumu'ah, dan diterangkan di sana adalah dari keturunan Salman Parsi. Terpaksa saya pendekkan karena waktu tadi. Kemudian saya minta dengan izin Pak Amir sampai 18, tapi saya perpendek 25. Kemudian Hazrat Mirza Ghulam Salam mengaku menerima wahyu. Ayah, Hazrat Masih Maud Salam banyak menerima kabar gaib dan juga telah banyak sempurna. Salah satu bapak-bapak ini sempurnanya kabar gaib dari Masih Maud Salam. Ya'tuna min kulli fajin amin. Orang-orang akan datang dari jauh-jauh. Teri tabligh ko zamin ke kenaron tak punya enggak. Tabligh beliau akan sampai ke penjuru-penjuru dunia. Sempurna. Bukan satu sempurna. Dan memang demikian. Tetapi tetap wahyu yang tidak membawa syariat. Nomor ke-19 ini. Wanita Ahmadiyah haram kawin dengan bukan Ahmadiyah. Tepatnya bukan haram bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi adalah dilarang wanita Ahmadiyah kawin dengan bukan Ahmadiyah secara aturan nizam organisasi. Haram tidak. Ini biasa dilakukan bukan saja oleh Ahmadiyah dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan organisasi secara agama. Di dalam Al-Quran yang perlu kita lihat ada dua masalah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki diberi hak untuk memimpin kaum wanita. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, kalau sekiranya diizinkan dapat menyembah wujud lain selain Allah Ta'ala, maka aku akan perintahkan, kata Rasulullah, kepada semua istri-istri untuk sujud dan menyembah suaminya. Begitu keras Rasulullah. Dan ini terlepas dari kebiasaan setiap kaum yang biasa kita dapati dari dongeng-dongeng dan hikayat-hikayat yang ada di dalam masyarakat kita. Seperti di Minangkabau mengenai Siti Nurbaya, Cindur Matur dan sebagainya, Bondo Kanjuang. Dan di Jawa Barat juga ada dongeng Sang Kuryang. Yang pada hakikatnya dua ini bertujuan untuk masukan dan kritikan kepada bangsa itu. Di Minangkabau kan ada Bondo Kanjuang, pusako untuk orang Minang, untuk perempuan, laki-laki nggak dapat pusako di Minang. Di Jawa Barat ada Sang Kuryang. Cerita Sang Kuryang itu laki-laki taat sama perempuan. Apa kata perempuan? Bikin gay aja semua begitu. Sehingga akhirnya kan marah. Perahu yang mau dibikin itu disepak jadi tangkuban perahu kan. Ini ingat ceritanya. Ini pun orang Sunda yang cerita ini. Jadi ini satu masukan kepada bangsa itu untuk merubahnya. Seperti juga Bondo Kanjuang. Kenapa adat bersendi syarak? Tapi toh saya ada beberapa, kita punya pusaka ya, ada berapa hektar juga, tapi nggak dapat sedikit pun. Perempuan aja yang dapat. Ya apa boleh buat, adat Minang yang begitu. Tetapi Islam mempunyai cara tersendiri sebagaimana yang menurut ayat Al-Quran dan hadis yang saya terangkan di atas. Maka sekiranya wanita Ahmadi kawin dengan bukan Ahmadi, maka sepanjang umur wanita itu akan menderita. Karena di satu pihak harus taat kepada suaminya, dan di satu pihak ia harus taat kepada jemaahnya. Yang kadang-kadang kedua itu bertolak belakang. Maka larangan jemaah Ahmadiyah kepada wanita-wanitanya jangan menikah dengan laki-laki yang bukan Ahmadi, semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Ini ingat ibu-ibu ya, bapak-bapak. Semata-mata untuk menyelamatkan rumah tangga mereka, sehingga selalu di dalam rumah tangga mereka itu terjadi keharmonian. Dan rumah tangga mereka itu, di dalam rumah tangga mereka itu ada sakinah, sehingga terciptalah semboyan rumahku, sorgaku. Nomor 20. Orang-orang Ahmadiyah tidak mau sholat di belakang orang yang bukan Ahmadiyah. Ini juga merupakan perkara yang biasa. Satu golongan atau mazhab mempunyai imam tersendiri-sendiri. Begitu pula halnya jemaah Ahmadiyah. Dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa pengikut Masih Maud Salam yang dijanjikan mempunyai imam. Dan dari mereka sendiri, imam mereka, wa imamukum minkum. Dan imam mereka dari mereka. Selanjutnya juga Ahmadiyah menganggap baiat itu adalah wajib. Jadi tentu kalau itu enggak wajib, bagaimana dia mau sholat di belakang orang yang belum baiat? Jadi orang Ahmadiyah tak mau sholat di belakang orang gair cuma sementara hukumnya, tidak selamanya. Sementara saja cuma. Yang ketiga, lebih dari itu sebagian kecil ada yang mengatakan Ahmadiyah keluar dari Islam. Maka itu pun juga agak lebih parah juga kan. Maka bagaimana mungkin orang Ahmadiyah dengan senang hati mau, yalah tak apalah, hanya sementara kan, Bapak bilang aja gitu, saya cuma sementara tak mau
sholat di belakang bapak. Nanti bisa. Kemudian yang ini insya Allah secepatnya ini, Ahmadiyah mengingkari khataman nabiin. Tadi saya sudah baca. Kemudian Ahmadiyah mengatakan kafir kepada bukan Ahmadiyah. Ini perlu juga bapak ketahui. Ahmadiyah atau pendiri Ahmadiyah tidak pernah mengatakan kafir kepada bukan Islam. Tidak pernah mengatakan kafir. Tidak pernah mengatakan kafir bukan Islam, bukan kepada bukan. Tidak pernah mengatakan kafir bukan Islam kepada orang-orang Islam yang seagama. Istilah yang selalu dipakai oleh Ahmadiyah adalah Ahmadi untuk orang Ahmadiyah, Ghair Ahmadi untuk orang yang bukan Ahmadi. Minta 2 menit Pak ya. Ghair Ahmadi untuk orang Ahmadi yang bukan Ahmadi tapi Islam, dan Ghair Muslim untuk orang yang bukan Muslim. Tapi kalau ada pendiri Jamaah Ahmadiyah mengatakan kafir kepada orang yang tidak mempercayai beliau, itu sama dengan beliau sendiri selalu mengatakan kepada pengikut beliau, keluar dari jemaatku. Beliau juga bersabda, ini sabda beliau kepada orang-orang kita ini duduk, termasuk saya. Siapa yang tidak mewajibkan atas dirinya untuk mendirikan sholat 5 waktu, maka ia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang tidak tetap memanjatkan doa dan mengenal Allah Ta'ala dengan rendah hati, maka ia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang tidak melepaskan teman nakal yang memberi pengaruh tidak baik kepadanya, maka ia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang mengasingkan tetangganya dari menerima kebaikan yang sekecil-kecilnya, ia bukan dari jemaatku. Jelas artinya di sini bukan bahwa pengikut beliau yang seperti itu keimanannya tidak sempurna, walaupun tetap menjadi anggota Ahmadiyah. Demikian juga lah halnya bagi orang yang tidak mempercayai beliau dan tidak beriman kepada beliau. Kadang-kadang beliau sebut kafir dalam istilah lain. Artinya adalah termasuk orang-orang yang mengingkari, itu akan termasuk orang-orang yang mengingkari beliau, dan iman orang itu belum sempurna. Walaupun agamanya tetap Islam, dan Ahmadiyah tidak pernah mengeluarkan mereka. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, ini ada sabda Rasulullah, man taraka sholata faqad kafara. Siapa yang tak salat kafir dia. Dia tetap Islam tapi imannya yang tak sempurna sebetulnya. Jadi artinya siapa yang tidak salat maka ia kafir. Artinya di sini adalah dia bukan keluar Islam tapi imannya tetap tidak sempurna. Jadi kalau ada ulama mengatakan kafir, itu cuma imannya belum sempurna saja Pak. Jadi mudah-mudahan bisa sempurna. Kemudian yang ke-24, Ahmadiyah difatwakan kafir oleh Konferensi Islam Sedunia. Yang harus kita ketahui, fatwa tidak mengikat. Yang kedua, fatwa bukanlah Quran dan hadis. Yang ketiga, fatwa selalu sering salah. Contohnya fatwa ulama kepada Imam Hussein yang mengatakan Imam Malik bin Anas, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Panjang tuh, tak bisa saya ceritakan pada ini. Kalau di Indonesia juga MUI pun juga terburu-buru tentang mengharamkan atau bukan mengharamkan, misalnya bunga bank, ini dan itu dan sebagainya. Selalu itu berubah. Jadi fatwa tidak menjadi satu panutan. Kemudian yang ke-25, yang terakhir, Ahmadiyah mewajibkan baiat kepada khalifahnya. Dan ini memang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Fa iza ra'aitumuhu fabayyu walau habwan 'ala salji fa innahu khalifatullahil mahdi. Kalau kamu melihat Imam Mahdi turun, maka kamu baiat padanya walaupun ia harus merangkak di gunung salju sekalipun. Karena dia adalah Mahdi dan khalifah Allah. Maka yang mewajibkan baiat itu bukan orang Ahmadiyah tapi adalah Rasulullah. Yang mewajibkan baiat itu adalah Rasulullah SAW, bukan Imam Mahdi dan orang-orang Ahmadiyah sendiri. Malah dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, kalau tidak baiat kepada imam zaman ini, beliau itu dianggap orang-orang yang dalam kebodohan atau ya tak tahulah kata orang Malaysia. Sekarang tugas kita orang-orang jemaat, sebenarnya saya tidak bisa menerangkan tugas jemaah Ahmadiyah, tapi tugas jemaah adalah wa yujidina wa yuqimus syariah, menghidupkan agama dan menegakkan syariat. Dan dalam menanggapi kesalahpahaman ini, saya menganjurkan kepada anggota jemaat, kita tetap bersabar, berdoa, tawakal pada Allah Ta'ala, banyak doa. Kalau ada terjadi di Manislo, di Pancor dan sebagainya, banyak tawakal dan sabar. Yang kedua adalah penangkalan secara lisan, ya seperti hari ini kita terangkan. Dan tulisan juga dengan keterangan dari dalil yang nakli dan akli. Kemudian juga kalau perlu kita tempuh upaya hukum yang berlaku di negara kita. Yang keempat ya jangan kita memusuhi, love for all, hardship for none. Tidak memusuhi siapapun dan tidak melakukan kebencian siapapun, walaupun dia menyusahkan kita. Dan terakhir kata saya, nama Ahmadiyah adalah nama kasih sayang, keselamatan dan anti kekerasan di dalam menyebarkan dan memanggil orang-orang ke jalan Allah Ta'ala. Tanggung jawab kita memanggil orang-orang ke jalan Allah, bukan memanggil orang ke jalan Ahmadiyah. Tapi kalau melalui Ahmadiyah dapat menuju ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati.
Sehingga orang-orang jadi bertuhan, bisa beragama, menegakkan syariat. Dan Islam sebagai agama keselamatan bisa berdiri kokoh via Ahmadiyah. Persatuan Islam tercapai melalui Ahmadiyah. Cita-cita Islam tercapai melalui Ahmadiyah. Dan Islam bisa menjadi rahmatul lil alamin. Maka apa salahnya itu Ahmadiyah? Maka kami bertekad sebagai murid Imam Mahdi alaihissalam akan berjuang sampai akhir hayat kami untuk menyebarkan Islam melalui Ahmadiyah. Namun dengan cara-cara seperti yang disebutkan di atas, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh.